Haleluya. Inilah yang menjadi pengakuan kami pagi hari ini, Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama, hanya nama Yesus yang dapat membawa kami pada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus buat janji setiamu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah mendengar kesaksian Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus. Biarlah kuasa kasih Tuhan Yesus, kuasa kasih Tuhan tetap menyertai kami ya Tuhan sepanjang awal tahun ini sampai dengan mengakhiri tahun ya Tuhan. Tetap dalam perlindungan, dalam penyertaan, dalam pantauan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini berfirman-Lah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar Allah Roh Kudus. Berbicaralah lewat hamba-Mu, hamba hanya alat yang tidak berarti apa-apa tanpa kuasa-Mu. Sebab itu Tuhan, kami perlu urapan baru, mengurapi kami semua yang ada, baik hamba yang berbicara maupun sedang jemaat Tuhan yang mendengarkan, sama-sama mengalami urapan baru, supaya kami boleh merasakan, kami boleh menikmati bahwa Allah ada dalam kehidupan kami senantiasa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita memperhatikan saat ini kita sudah berada di tahun yang baru, tahun 2022. Semakin ditambahkan tahun, bukan saja umur kita ditambahkan, tetapi kita melihat dunia yang kita tinggal ini semakin juga tambah umurnya, berarti tambah tua umurnya. Dan kalau kita melihat di dalam firman Tuhan di dalam 1 Yohanes, di situ dikatakan bahwa dunia ini sedang lenyap oleh keinginannya. Nah, kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat betapa Tuhan mengasihi saya dan saudara, sehingga pemeliharaan, penyertaan, berkat Tuhan senantiasa menyertai kita pada tahun yang lalu. Dan kalau kita sudah ada di tahun yang baru ini, 2022, saya percaya berkat yang lebih luar biasa terjadi di dalam tahun yang ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Allah yang memperhatikan kita semua. Kita akan melihat Alkitab kita. Tadi saya katakan bahwa dunia yang kita injak ini pun sudah tambah tua. Dan 1 Yohanes dikatakan bahwa dunia ini sedang lenyap oleh keinginannya. Waduh, keinginan di dunia ini banyak sekali ya. Dan kalau kita itu bukan ayat pokok kita, tetapi kita akan melihat Ibrani pasal yang ke-10. Mengawali tahun ini kita diingatkan lewat Ibrani pasal 10 ayat yang ke-37 sampai ke-39. Kita baca bersama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, di sini dikatakan ayat yang ke-37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia dengan huruf besar, Tuhan yang akan datang, dan Ia dan Tuhan yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi semakin tahun bertambah, semakin kita dekat dengan kedatangan Tuhan. Tidak ada yang tahu tepatnya tanggal berapa kedatangan Tuhan. Bukan kedatangan Tuhan secara global atau universal, secara keseluruhan, tetapi kedatangan Tuhan juga berbicara tentang kedatangan Tuhan secara pribadi, bukan menampakkan diri tetapi mengajak kita untuk ke surga. Sehingga suka ada tulisan, waktu dulu masih ada koran, telah kembali ke rumah Bapa. Suka ada kayak begitu ya.
Nah, inilah kedatangan Tuhan secara pribadi. Kalau kita melihat di sini bahwa Tuhan tidak menangguhkan kedatangannya sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan Tuhan yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Hal ini kalau kita memperhatikan, hal ini tidak hanya ditulis di Ibrani saja, tetapi ada beberapa. Kedatangan Yesus yang pertama kita tahu, kita peringati, dia lahir sebagai, kita rayakan sebagai hari Natal. Yesus tumbuh dari bayi hingga dewasa dan dia Yesus juga yang mati. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dia disalibkan sehingga ada firman, dia disalibkan untuk menebus dosa saya dan saudara. Sehingga kita dapat hidup, memiliki kehidupan yang sesungguhnya itu. Kalau kita melihat di dalam Markus 10 ayat dan di dalam Yohanes juga di situ dikatakan bahwa di dalam Markus 10 dikatakan bahwa dia sudah pergi, dia menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan itu kedatangan Yesus yang pertama. Dan dia datang, dia mati, bangkit, dan dia kembali lagi ke surga. Kedatangan Yesus yang kedua yaitu katakan mengangkat orang-orang kudus. Yesaya katakan hanya sedikit waktu lagi. Jadi hal ini juga ditulis dalam Yesaya. Ketika Yesus datang yang pertama, banyak hal-hal yang besar dia lakukan, yang terjadi dia kerjakan di tengah-tengah umat manusia. Kalau kita melihat di dalam Yesaya 29, saudara saya tidak akan banyak-banyak ya membawa firman Tuhan. Yesaya 29 ayat yang ke-17, bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Akan dianggap hutan. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan. Mata orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Inilah yang dikatakan Yesaya ketika Yesus dia datang pada kali pertama, pada pertama kali ya. Jadi banyak mujizat yang dia kerjakan, banyak hal yang dia lakukan. Bukan saja menyembuhkan, tetapi dia juga membangkitkan. Dan di sini Yesaya sebelum Yesus lahir dia sudah mendapat nubuat ini. Yesaya membawa kabar baik. Dan kalau kita memperhatikan selama Yesus ada di dalam dunia, pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan itu berasal dari Allah. Ada kesembuhan, pemulihan terjadi, ada kelepasan dari belenggu-belenggu dosa dan ikatan-ikatan kegelapan. Ada lepas semua. Di dalam Yesaya dikatakan. Dan kalau kita melihat bagaimana Yesaya, dia tetap menunjuk bahwa ada Allah yang maha kuasa. Ada Yesus yang memberi kekuatan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Banyak sebenarnya contoh Alkitab ya, yang kalau kita lihat. Tapi di sini kita melihat dalam Yesaya saja ya. Di Yesaya 40 ayat yang ke-29 dan 30, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita lihat bagaimana di sini Yesaya menunjuk kepada Allah yang maha kuasa. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Yesus memberikan kekuatan, walaupun di sini dikatakan ayat yang selanjutnya orang-orang muda bisa tidak berdaya, tapi Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Dia selalu ada bagi saya dan saudara. Sehingga kita tidak mudah dilelahkan oleh persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Waduh, semakin kita sering megang HP, semakin khawatir, semakin ketakutan karena banyak berita-berita yang kita dapat baca, yang kita dapat peroleh, yang belum tentu semuanya
benar. Karena di sini dikatakan kalau kita melihat lagi, karena waktu yang tinggal sedikit lagi, maka kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus dipersiapkan. Ibrani 10 kembali lagi dalam ayat pokok kita tadi, Ibrani 10 ayat yang ke-37 tadi. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ya. Dia tidak menangguhkan atau dia tidak berlambat-lambatan, tetapi dia segera datang. Di dalam Ibrani pasal yang ke-37 ini, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak menangguhkan kedatangannya. Tuhan tidak akan menunda-nunda kedatangannya. Ibrani 10 ayat yang ke-38 di sini dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orangku yang benar. Di sini dikatakan orangku yang benar. Jadi orangnya Tuhan yang benar akan hidup oleh iman. Tadi saya katakan ayat ini tidak hanya ditulis di Ibrani 10 ayat 38 saja, tetapi ada beberapa yang sudah ditulis dari perjanjian lama pun ada. Dan firman Tuhan mengatakan dia tidak akan menangguhkan kedatangannya, tetapi di sini ada tetapi orangku yang benar. Habakuk 2 ayat yang keempat, di situ dikatakan orang benar akan hidup oleh percayanya. Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Galatia 3 ayat 11 juga dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Sebanyak 4 kali Alkitab menulis tentang orang benar akan hidup oleh iman. Ini berarti peringatan bagi saya dan saudara. Bagaimana cara kita hidup bukan saja bagi sesama kita, tetapi kita hidup untuk dapat menjadi orangnya Tuhan yang benar. Berarti kita melihat di sini harus terjalin satu hubungan yang bagus, satu hubungan yang akrab, yang erat, yang intim dengan Tuhan untuk dapat menjadi orangnya Tuhan yang benar. Bagaimana kita dapat menjadi orangnya Tuhan yang benar kalau kita jauh-jauhan sama Tuhan? Hanya dengar berita dari dunia aja, tidak pernah mengukur segala sesuatu lewat kebenaran firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita, ketika kita mulai panik mendengar, ketika kita mulai mendengar berita-berita yang ada di dalam dunia ini, kita mulai panik, mulai takut. Wahyu katakan orang yang takut itu ranking pertama masuk neraka. Jadi bagaimana ketakutan saudara? Orangku yang benar. Dengan kata lain, Tuhan inginkan saya dan saudara untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Pujian yang kita nyanyikan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Enggak cuman peganglah tanganku Roh Kudus setiap minggu. Kalau ada minggu di keibadah baru peganglah tanganku Roh Kudus. Kalau sudah besoknya lagi enggak tahu peganglah tanganku siapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan bukan saja kepada saudara tetapi kepada saya pribadi. Bagaimana kita harus menjalin hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orangku yang benar berarti orang yang mau hidup sesuai dengan kebenaran. Dengan firman Tuhan, turuti apa yang menjadi kehendaknya, bukan apa yang menjadi kehendak orang banyak. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orangku yang benar akan hidup oleh percayanya. Iman kita kepada siapa? Percaya kita kepada siapa? Pada pagi hari ini kita harus tentukan diri kita kepada siapa. Bukan saja kepada siapa kita beribadah. Mungkin kalau saya bilang kepada siapa kita beribadah, kita cuma ibadah seminggu sekali yang kelihatan itu-itu saja, ya saya tahu. Absen, kalau mau absen, tanya absen. Saya dalam tahun 2021, berapakah kehadiran saya
tanya pada Ibu Maria atau Ibu Roa di belakang. Karena dia mengabsen. Saya bisa bilang saudara adalah orang-orang benar. Ya betul, karena kita dibenarkan oleh firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan sehingga kita bisa bebas dari belenggu dosa. Nah, kalau kita lihat di sini, bagaimana untuk menjadi orang benarnya Tuhan? Bagaimana menjadi orangnya Tuhan yang benar, maaf. Bukan saja mempunyai iman atau percaya dengan sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, tetapi kita juga harus membaca firman Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang ditulis dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Lakukan firman-Nya. Dan tadi saya katakan bahwa ada hubungan, ada hubungan yang akrab, intim, ada hubungan yang baik dengan Tuhan, hingga kita dapat dikatakan orangku yang benar. Di dalam menghampiri Tuhan tuh dengan segenap hati, bukan setengah hati. Menghampiri Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas menghampiri Tuhan Allah melalui iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, percaya dengan sungguh pada Yesus. Dengan menghampiri Allah melalui Kristus, maka kita memperoleh kasih karunia, anugerah yang saudara saksikan tadi. Sepanjang tahun ini Tuhan sudah menolong saya sehat, saya sukacita, saya kuat. Itu hanya karena kemurahan Tuhan, kasih karunia yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Apakah ketika kasih karunia itu Tuhan berikan bagi saya dan saudara, kita langsung menjadi orang benar? Apa saya dan saudara merasa diri lebih benar dari orang lain? Itu yang sering terjadi ya. Tetapi pada pagi hari ini kita melihat kembali dari kebenaran firman Tuhan. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Sudah ditampilkan Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mau hidup? Mau hidup? Semua mau hidup. Hidup bukan berarti bicara hidup ketika kita ada di dalam dunia ini, tetapi hidup di dalam kekekalan. Hidup di dalam kekekalan berarti hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga. Kecuali kalau hidup dalam kebinasaan, nah itu neraka tempatnya. Kasih karunia, kemurahan, pertolongan Tuhan yang kita saksikan pada saat ini harusnya membawa kita semakin hari semakin erat dekat dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus, keselamatan diberikan bagi saya dan saudara dengan secara gratis. Karena dia mengorbankan nyawanya bagi saya dan saudara. Dia menguduskan saya dengan darahnya. Dan Tuhan Yesus juga membersihkan hati kita dari segala yang jahat. Tetapi di sini kita melihat harus ada hubungan yang erat antara kita dengan Tuhan lewat melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya percaya saja, cukup percaya dan kita hidup, tidak. Tetapi kita harus, ketika kita masih ada nafas dalam hidup kita, kita mesti lakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak akan menangguhkan kedatangannya. Tadi saya katakan bahwa kedatangan Tuhan bukan saja ketika kita diangkat. Secara pribadi kita diangkat menghadap Tuhan, atau ketika kita dipisahkan karena kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat lagi dalam firman Tuhan ini, ayat yang ke-39, ayat yang terakhir saja ya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Maaf, ayat yang ke-38, ayat yang tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Mau hidup, jangan pernah mengundurkan diri. Karena Tuhan tidak pernah berkenan kepada orang-orang yang mengundurkan diri.
Tahun ini gereja tersendat-sendat di dalam kita, baik kita melayani Tuhan, baik dalam lingkup ibadah, karena sudah tidak ada pertengahan minggu, tidak ada ibadah wadah, tidak ada ibadah WBI. Ya. Tetapi di sini kita perhatikan bahwa di sini tetap janji firman Tuhan ini tetap akan digenapi. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tetaplah di dalam percaya iman kepada Tuhan. Jangan pernah mengundurkan diri. Karena kalau yang gak berkenan kepada saya, gak apa-apa. Tapi kalau gak berkenan kepada Tuhan, woi, pencipta serba sekalian, alam, Elohim, yang mengetahui isi hati kita gak bisa sembunyi keadaan kita. Sebab itu kita harus terus-menerus dekat dengan Dia, supaya kita hanya dengan berkenan kepada Dia, kepada Tuhan, berkenan, layak kita ada di pantas kita untuk ada di hadapan Tuhan, itulah yang bisa hidup. Tentunya tadi saya katakan bahwa hidup di dalam kekekalan. Kalau ayat yang dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tadi saya katakan jangan pernah mengundurkan diri. Mari kita maju terus, walaupun di dalam keterbatasan-keterbatasan yang 2022 ini kita belum tahu apalagi yang akan terjadi. Mari kita tetap dekat sama Tuhan. Dia gak susah ditemuin. Ketika kita berdoa, ketika kita baca firman, ketika kita melakukan kehendaknya, maka kita berada dalam jalannya. Sehingga kita dapat disebut orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ayat yang ke-39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Orang-orang yang mengundurkan diri adalah orang-orang yang binasa. Orang binasa itu hidup tetapi dalam kekekalan neraka. Yang gak ada berhentinya, tersiksa. Tadi Pak Mano katakan keselamatan itu bukan rombongan. Urusan masing-masing. Jadi ya, yang bisa mengoreksi diri kita ya kita sendiri. Gak usah koreksi orang lain, tapi kita pribadi, lepas pribadi kita sendiri aja melihat ke dalam diri kita. Sudahkah kita mengambil bagian untuk menjadi orangnya Tuhan yang hidup benar, sehingga kita boleh berlayak ada di hadapannya? Ayat yang ke-39, tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Tetaplah percaya, tetaplah beriman kepada Tuhan, supaya kita tetap memperolehi kehidupan itu. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Ingat ayat yang ke-37, sedikit, bahkan hanya sedikit waktu lagi Dia tidak akan menangguhkan kedatangannya. Biarlah kita semua boleh hidup berkenan kepada Tuhan.